Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atamit taslim. Wa ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini untuk bisa kembali mempelajari Al-Quran, mempelajari tahsin dan tajwidnya, dan kita sudah sampai pada pembacaan suratul Fatihah. Jemaah Allah, ayat yang kelima. Pekan yang kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan sampai ayat yang kelima suratul Fatihah. InsyaAllah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-6 dan terakhir insyaAllah. Silahkan dibuka mushafnya jemaah Allah. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-6, kita baca dari awal terlebih dahulu, dari ta'awud sampai ayat yang kelima, sambil memrojaah atau merefresh apa yang sudah kita baca. Oke, baca, silahkan diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Baik, kita lanjut ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, jemaah dirahmati Allah, kami menjelaskan beberapa poin penting pada ayat yang ke-6 ini. Ihdinas siratal mustaqim, yang pertama pada kalimat ihdina. Ihdina di situ terdapat huruf ha sukun. Huruf ha sukun atau biasa kita dengar dulu dengan sebutan ha besar. Ha di situ adalah huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, jadi nggak boleh mirip dengan ha, tapi nggak boleh dikeluarkan dari dada. Kadang kita banyak kesalahan membaca huruf ha dari dada keluarnya jadi kebesaran. Ihdina seperti itu. Huruf ha dari pangkal tenggorokan dan dia sifatnya tipis, maka ringan pengucapannya. Seperti itu. Ya, dia huruf yang tipis, bukan huruf yang tebal. Kita baca ihdina. Huruf ha juga memiliki sifat kalau dia ditahan jemaah dirahmati Allah agak lama sedikit penahanannya. Ya, di saat dia sukun terkhusus agak lama sedikit. Bukan ihdina, enggak seperti itu. Tahan sedikit. Ya, kita baca lagi ihdina. Ya, jadi enggak boleh berubah menjadi ha, juga enggak boleh terlalu besar. Kemudian ihdinas sirata. Pada kalimat as-sirata di sini perhatian pada pengucapan huruf sad yang berharakat kasrah. Huruf sad jemaah dirahmati Allah, dia adalah huruf yang keluar dari ujung lidah kita, berada di antara gigi seri atas dan bawah, akan tapi lebih dekat ke bawah. Dia berada di antara gigi seri atas dan bawah, akan tapi ujung lidah kita lebih dekat ke bawah. Qaribatun ila sufla. Dan cara membacanya di saat kasrah itu sedikit agak dipelintir. As-si, seperti itu. Karena dia beda dengan huruf sin.
Kalau huruf sin ihdinas si seperti itu. Tapi kalau sad dia tebal, ya maka bunyinya seperti itu, ihdinas si. Si. Dengan syarat tidak boleh dimajukan bibir kita. Bukan ihdinas swi, enggak. Si tetap datar, yang aktif adalah lidah di dalam mulut. Kita baca as-sirata. Kita baca sadnya sa. Jadi sad jemaah dirahmati Allah, dia memiliki sifat namanya itbaq. Jadi ada huruf-huruf yang memiliki sifat tebal disebut dengan isti'la. Ada juga huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq. Itbaq ini artinya di atasnya isti'la. Jadi tebalnya tebal. Ketebalannya yang paling puncak. Apa perbedaannya? Di saat kita membaca huruf-huruf yang tebal saja, ya, yang disebut dengan isti'la dalam istilah tajwid, dia hanya pangkal lidah yang naik ke atas. Sedangkan huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq bukan hanya pangkal lidah, secara keseluruhan lidahnya naik ke atas karena sifat ketebalannya, dan dia tidak terpengaruh dengan harakat yang kasrah. Ya, maka sad termasuk memiliki sifat itu. Jadi secara keseluruhan naik ke atas sehingga bunyinya tebal sekali. Kita baca so. Jadi bukan so, la, so tebal. Kemudian di saat dhamma su. Kemudian di saat kasrah karena dia memang tebal sekali, bunyinya seperti yang tadi kami baca. Si. Ihdinas si. Taib. Jadi sedikit agak dipelintir dan harus dibedakan dengan huruf sin. Jadi ada desis, suaranya tajam juga dan dia tebal. Kemudian kita lanjutkan jamaah. As-siratal mustaqim. Al-mustaqim. Pada kalimat al-mustaqim terkhusus pengucapan huruf sin yang sebelumnya ada huruf mim jamaah dirahmati Allah, itu enggak boleh begini cara bacanya. Al-mustaqim. Mim harakat dhamma, otomatis kita majukan bibirnya. Kemudian penahanan sin jangan terus dimajukan. Karena kalau kita terus majukan nanti berubah jadi huruf sad, jadinya tebal. Padahal sin berbeda dengan huruf sad, ya, di ketebalan dan ketipisannya. Jadi harus dimundurkan bibirnya, bukan al-mus tapi al-mus, sehingga tipis. Ya, dan ada desis, ada sifat sofir namanya, suaranya tajam. Kita baca al-mustaqim. Ya. Jadi maju mimnya bibir kita, kemudian penahanan sin sukun dimundurkan. Sekali lagi al-mustaqim. Kemudian qim terakhir jamaah dirahmati Allah, huruf qaf di saat kasrah tidak boleh terlalu berlebihan. Kita sering mendengar huruf qaf, banyak orang membaca al-mustaqiqim. Huruf qaf bukan dari tenggorokan keluarnya, dia dari pangkal lidah kita yang menyentuh langit-langit mulut. Jadi bukan dari tenggorokan. Kalau kita baca al-mustaqi, ini dari tenggorokan. Harusnya agak maju sedikit. Al-mustaqi, tebal tapi tidak boleh terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu jauh. Kita baca lagi. Al-mustaqim. Baik, kita baca dari awal. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita lanjut ayat yang berikutnya, diikuti bacaan kami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata sama seperti yang sebelumnya. Di sini perhatian pada kalimat an'amta, jemaah dirahmati Allah. An'amta. Ya. Yang pertama an, di situ ada nun sukun bertemu dengan ain, ya. Hurufnya atau hukumnya disebut dengan idhar. Berikutnya mim bertemu ta juga idhar. Ya, idhar syafawi yang sebelumnya idhar halqi. Cara bacanya di sini ditahan jemaah dirahmati Allah, tidak boleh berhenti suaranya, juga tidak boleh dipantulkan. Bukan begini. An'amta atau an'amta, enggak seperti itu. Cukup nun dan mim sukunnya ditahan, tidak terlalu lama, kemudian langsung masuk ke huruf setelahnya. An'amta, seperti itu. Kita baca an'amta. Jadi yang dimaksud hukum idhar itu bukan berarti hilang gunnahnya, tidak. Karena apapun keadaan kita membaca huruf nun dan mim, jemaah dirahmati Allah, kita membaca huruf nun dan mim itu pasti masuk hidung,
pasti ada udara yang naik ke atas hidung kita. Ya, jadi tidak bisa dilepaskan dari suara hidung. Walaupun dia idhar. Maksud idhar adalah tidak ada dengung tambahan, tidak ada suara hidung tambahan. Kita baca lagi. An'amta. Tayyib, di situ hamzah yang pertama, kemudian ain. An-a, ya, yang pertama hamzah, yang kedua ain. Kita lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini perhatian ya jemaah Allah pada pengucapan huruf ghain yang pertama. Ghairi di saat dia berharakat fathah atau di saat dia berharakat sukun. Al-maghdubi. Huruf ghain keluar dari tenggorokan bagian atas jemaah Allah, sama seperti kita membaca huruf kha. Kha dia satu tempat. Ya, dan dia harus tebal. Cara bacanya bukan ga tapi gha. Seperti itu. Kita baca gha, ghairi. Baik. Kemudian di saat sukun juga begitu. Bukan al-magh tapi al-magh, tebalkan. Kita baca al-maghdubi, al-maghdubi. Nah, dan dia tidak boleh dipantulkan. Bukan al-maghdu, magh, la, al-maghdu, ya, ditahan. Kemudian pengucapan huruf dad jemaah Allah, ya. Huruf dad dia keluar dari sisi lidah kita, sisi lidah, boleh yang kanan, boleh yang kiri atau dua-duanya, disentuhkan dengan gigi geraham atas. Kalau kita pakai sisi lidah yang kiri, maka sentuhkan dengan gigi geraham atas yang kiri juga. Pakai sisi lidah yang kanan, sentuhkan dengan gigi geraham atas yang kanan juga. Huruf dad memang huruf yang sedikit agak susah pengucapannya. Dia beda dengan huruf dal. Bukan do, tapi do. Karena dia sisi lidah. Bukan pakai ujung lidah. Kita baca do. Do. Dia memiliki sifat jemaah Allah. Khusus huruf dad namanya sifat istitalah. Yang di saat kita membacanya ada penekanan, ada penahanan. Terkhusus di saat sukun atau di saat bertasydid. Ya. Kita baca. Al-maghdubi. Jadi benar-benar ditebalkan. Al-maghdubi. Nah, kemudian juga waladdallin. Ya, waladdallin di sini di saat tasydid enggak kita langsung baca waladdallin, enggak. Dia ada namanya sifat istitalah, penekanan di sisi lidah yang menyentuh dengan gigi geraham. Walad, seperti itu. Walad. Di saat sudah sempurna penahanannya baru keluarkan huruf dad. Waladdo, seperti itu. Kita baca waladdo. Jadi ditahan di mana? Di sisi lidah kita. Waladdo. Nah, kemudian waladdallin di situ jemaah Allah ada hukum namanya mad lazim kalimi mutsaqqal, dibaca 6 harakat atau 6 ketukan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan cara bacanya setelah sudah panjang dotnya waladdo, penahanan lam atau di saat kita masuk ke huruf lam ada namanya nabar jemaah Allah, perubahan suara. Jadi enggak boleh waladdallin, la, waladdall, seperti itu. Ya, penekanan di huruf lam ada namanya nabar, walaupun di sini ulama berbeda pendapat. Baik, kita baca waladdallin. Ya. Jadi perubahan suara ya di saat menuju lam itu seperti orang kaget, dol, seperti itu. Dol menaik di saat penahanan huruf lam. Sekali lagi kita baca waladdallin. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembacaan dan pembahasan suratul Fatihah jemaah Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya pada juz 30 bimasyiatillahi tabaraka wa taala. Baik, kita baca terlebih dahulu mungkin 2 ayat saja dari ihdina sampai waladdallin, apa yang sudah kita baca dan bahas di pagi ini. Silakan diikuti bacaan kami jemaah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, alhamdulillah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk terus-menerus mempelajari Al-Qur'an yang kemudian Allah menjadikan kita sebagai ahlul Qur'an insyaallah. فهدنا الله وإياكم أجمعين. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.